Selamat pagi anak-anak semua, salam sehat. Hari ini kita akan belajar matematika. Anak-anak, kemarin anak-anak sudah belajar tentang volume ya, atau isi sebuah tempat air. Hari ini kita akan belajar yang lebih tinggi lagi, yaitu tentang debit. Anak-anak sudah pernah mendengar kata debit? Nah, pasti ada yang sudah, ada yang belum ya. Baik, debit itu kecepatan aliran suatu zat cair dalam satuan waktu. Kita ilustrasikan, kita ibaratkan air dalam keran itu mengalir. Kalau alirannya deras, maka bisa memenuhi suatu tempat air dengan lebih cepat. Jadi kalau debit airnya banyak, maka tempat air yang diisi akan cepat penuh. Ya, jadi kita bayangkan seperti itu. Nah, kita akan mengerjakan beberapa soal ya. Sebelum mengerjakan soal, kita kasih satu contoh dulu ya. Misalnya, sebuah tempat air mempunyai volume 6.000 liter ya. Tempat air volumenya 6.000 liter ya. Tempat air itu diisi dari awal sampai penuh membutuhkan waktu 1 jam. Tempat airnya volumenya 6.000 liter. Jika diisi air butuh waktu 1 jam. Pertanyaannya, berapa debitnya? Jadi debit sama dengan volume per waktu. Berarti 6.000 liter per 1 jam. Artinya 6.000 liter per jam. Itu debitnya 6.000 liter per jam. Itu masih sederhana, belum dalam bentuk cerita. Nah, sekarang anak-anak kita akan mengerjakan beberapa latihan soal. Misalnya gini contohnya ya. Kita lihat soal yang pertama. Yuk, kita lihat. Sebuah mobil mengangkut minyak 5.000 liter. Minyak tersebut akan dialirkan atau dipindahkan ke beberapa drum. Dan setelah dipindahkan ternyata membutuhkan waktu 25 menit. Pertanyaannya, berapa liter per detik debitnya? Diketahui waktunya 25 menit. Tapi yang ditanyakan berapa debitnya dalam detik. Oke, paham ya? Kita coba langkah-langkah untuk mengerjakan. Kita lihat rumus segitiga debit. V artinya volume, D artinya debit, W artinya waktu ya. Kita lihat volume 5.000 liter. Waktunya 25 menit. Kita masukkan rumusnya. Debit sama dengan volume per waktu. Paham? Kita masukkan angkanya 5.000 liter per 25 menit ya. Kita coret 50 dan 25. 25 hasilnya 1, 50 hasilnya 2. Jadi tinggal 2. Nolnya 2 sama dengan 200 liter per menit. Itu debitnya ya. Tapi ingat pertanyaannya debitnya dalam satuan detik. Kita ubah 200 liter per menit diubah menjadi per detik ya. Sama dengan 200 liter per menit sama dengan 200 liter per 60 detik ya. Kita ubah menit ke detik kan 60, berarti 200 bagi 60 kita coret nolnya. Tinggal 20 dibagi 6 ya. 26 kita hitung, 20 dibagi 6 sama dengan 3,33. Jadi debitnya adalah 3,33 liter per detik ya. Sudah per detik sekarang, jadi sudah selesai. Jadi sudah ketemu ya nomor 1, 3,33 liter per detik. Paham? Oke, kita
lihat soal yang kedua. Mari. Ya. Debit sebuah keran 200 liter per jam. Artinya keran itu dalam 1 jam bisa menghasilkan 200 liter. Ya. Untuk memenuhi sebuah tempat air memerlukan waktu 30 menit. Pertanyaannya, berapa liter volume tempat air tersebut? Berapa liter volume tempat air tersebut? Paham ya soalnya? Kita kerjakan sesuai langkah-langkah. Diketahui yang pertama debitnya 200 liter per jam. Kemudian yang kedua diketahui waktunya 30 menit. Oke ya, waktunya 30 menit. Kita hitung volumenya ya. Volume sama dengan debit kali waktu, sama dengan 100 liter per jam kali 30 menit. Ya. Sama dengan 200 ya. 200 liter per jam kali 30 menit sama dengan 200 kali setengah. Dari mana setengah? Karena tidak sampai 1 jam, hanya 30 menit. 30 menit itu setengah jam. Jadi 200 kali setengah. Lihat hasilnya adalah 100 liter. Jadi volume tempat air tersebut adalah 100 liter. Paham? Oke. Kita lihat soal nomor 3. Ya, nomor 3. Sebuah akuarium berukuran panjang 30 cm, lebar 25 cm, dan tinggi 30 cm. Ya, akuarium tersebut diisi penuh air dengan debit 15 liter per jam. Debitnya 15 liter per jam. Pertanyaannya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi akuarium tersebut ya? Seharusnya akuarium nggak boleh penuh ya, tapi soalnya seperti ini ya, kita ikuti mengerjakan soal ya. Kalau akuarium terlalu penuh nanti ikannya pada lompat ya kan? Ya. Tapi nggak apa-apa, kita ibaratkan akuariumnya penuh, akuariumnya masih baru ya, belum ada ikannya. Nah, langkah ini memerlukan 2 langkah karena di sini belum ada volume, baru ada ukuran akuarium. Maka langkah pertama kita harus mencari volume akuarium tersebut. Oke, volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi karena volumenya berbentuk balok ya. Kalau volumenya kubus, sisi kali sisi kali sisi. Ya, kita hitung volumenya. 30 cm kali 25 cm kali 30 cm. Langsung ya kita hitung. Ya, hasilnya 22.500 cm kubik. 22.500 cm kubik. Ingat ya, masih dalam satuan cm kubik. Yang umum adalah liter. Maka kita ubah cm kubik ke liter. Ingat ya, liter itu desimeter kubik, maka naik 1. Naik 1 tangga berarti dibagi 1000. Kenapa 1000? Karena kubik ya. Ya, 22.500 kita bagi dengan 1000. Ya, ketemu hasilnya 22,5. Itu ketemu volume air dalam akuarium. Yang ditanyakan kan berapa lama? Berapa lama berarti waktu. Kita hitung waktunya. Waktu sama dengan volume per debit. Kita masukkan angkanya 22,5 liter per 15 liter per jam ya. Sama dengan 22,5 dibagi 15. Hasilnya kita hitung. Hasilnya adalah 1,5
Satuannya adalah jam. Jadi untuk memenuhi akuarium tersebut membutuhkan waktu 1,5 jam. Anak-anak, kira-kira debit airnya besar atau kecil kalau untuk memenuhi akuarium sampai 1,5 jam? Ya, kecil ya. Jadi itu pemborosan energi. Jadi kalau debitnya kecil, energinya tetap banyak karena waktunya lama ya. Jadi akan lebih baik kalau debitnya air itu besar sehingga akuariumnya cepat penuh. Paham ya anak-anak? Oke. Jadi kita sudah menyelesaikan 3 macam soal cerita tentang debit, volume, dan waktu. Mau 10 soal, mau 15 soal, pasti yang ditanyakan kalau nggak debitnya, waktunya, atau volumenya, hanya bahasanya. Maka kita harus jeli atau teliti dalam membaca soal. Demikian anak-anak pelajaran hari ini, semoga bermanfaat bagi anak-anak semua. Tetap semangat, tetap di rumah, salam sehat. Terima kasih.